Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Arya Pratama dengan NIM 2020131101. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi, penyisihan, penghapusan atau cadangan kerugian penurunan nilai. Definisi dari PAP. Akuntansi penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP adalah penyisihan dari aktiva produktif suatu bank, baik aktiva produktif yang masih outstanding, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan aktiva produktif itu sendiri adalah penanaman dana suatu bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan, maupun komitmen dan kontinensi. Acuan dalam pembentukan PPAP. Dalam pembentukan PPAP, kriteria lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet didasarkan pada pertama, ketetapan pembayaran kembali pokok dan bunga, serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan. Lalu yang kedua, tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan untuk surat berharga. Yang ketiga, kelancaran pembayaran pokok dan margin nasabah. Yang keempat, besarnya kemungkinan dropping yang disalurkan kepada nasabah itu kembali. Komponen aktiva produktif yang pertama ada kredit, lalu surat berharga, dari surat berharga ke penampakan, lalu ke penyertaan, dan transaksi rekening administratif. Metode pengakuan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pengakuan penyisihan aktiva produktif dapat didasarkan pada metode langsung ataupun metode cadangan. Penggunaan metode ini didasarkan pada praktik lazim di bank bahwa terjadinya kerugian aktiva produktif sering terjadi pada periode berikutnya setelah penempatan aktiva produktif. Padahal suatu laporan laba rugi bank harus mencerminkan perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang harus diakui. Untuk itu, bank menggunakan metode cadangan dalam mencatat penyisihan aktiva produktif. Dalam metode cadangan, pengakuan kerugian aktiva produktif tidak perlu menunggu sampai terjadinya kerugian tersebut muncul. Namun, bank harus mengakui pada periode yang sama dengan terjadinya penempatan aktiva produktif dengan cara membentuk cadangan penyisihan aktiva produktif. Cadangan ini dibentuk atau bertambah dengan adanya penyisihan aktiva produktif yang diakui
dan dipakai atau berkurang bila benar-benar terjadi kerugian aktiva produktif. Bank yang melakukan penghapusan terhadap aktiva produktif tentu menggunakan cadangan yang telah dibentuk sebelumnya. Pengakuan adanya penyisihan atau kerugian aktiva produktif dilakukan pada setiap akhir periode melalui jurnal penyesuaian yang diaplikasikan pada setiap jenis aktiva produktif. Penentuan penyisihan aktiva produktif yang diklasifikasikan. Pengakuan penyisihan aktiva produktif dengan menggunakan metode cadangan akan membawa konsekuensi pada penentuan besarnya penyisihan dan cadangan yang akan disajikan dalam neraca maupun laporan laba rugi. Untuk menentukan besarnya cadangan dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan laba rugi penentuan besarnya penyisihan aktiva produktif yang akan disajikan dalam laporan laba rugi ditentukan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, pendekatan neraca penentuan besarnya cadangan penghapusan aktiva produktif yang akan disajikan dalam neraca ditentukan terlebih dahulu. Bank mempunyai kewajiban membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kemungkinan kerugian. Cadangan yang dibentuk
dari aktiva produktif ini terdiri dari yang pertama, cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar. Tidak termasuk SBI dan surat utang pemerintah. Lalu cadangan khusus ditetapkan sekurang-kurangnya. Yang pertama, 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus. Lalu yang kedua, 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan. Lalu 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. Penilaian agunan independen dengan beberapa terminologi. Ya, ada nilai pasar, lalu kalkulasi biaya, dan kapitalisasi pendapatan. Agunan yang dipergunakan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP adalah pertama ada giro, deposito, tabungan, dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan. Untuk nilai ini setinggi-tingginya sebesar 100% yang dapat digunakan sebagai pengurang. Lalu, sertifikat Bank Indonesia dan surat utang pemerintah untuk nilai agunan ini setinggi-tingginya 100% yang dapat digunakan sebagai pengurang. Lalu, surat berharga yang aktif diperdagangkan di pasar modal. Untuk nilai agunan ini, harganya yang dapat digunakan setinggi-tingginya adalah 50%. Untuk surat berharga ini dinilai dengan menggunakan nilai pasar yang tercatat di dalam bursa efek. Lalu ada tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut. Untuk nilai agunan ini, untuk penilaian belum melampaui 6 bulan sebesar 70%. Antara 6 sampai 18 bulan hanya sebesar 50%. Lalu antara 18 sampai 30 bulan sebesar 30%. Dan untuk penilaian yang dilakukan setelah 30 bulan sebesar 0%. Tanah dinilai berdasarkan nilai pasar. Rumah tinggal dinilai berdasarkan nilai pasar dan kalkulasi biaya. Dan sedangkan untuk gedung, pesawat udara, dan kapal laut dinilai
berdasarkan nilai pasar. Kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan. Penilaian-penilaian agunan dilakukan oleh penilai independen atau jasa penilai. Dalam penilaian dikenal beberapa terminologi, yaitu yang pertama ada nilai pasar. Nilai pasar adalah jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi. Pihak penjual dan pembeli tidak mempunyai ikatan. Memiliki pengetahuan tentang aset yang diperdagangkan dan melakukan transaksi tidak dalam keadaan terpaksa. Lalu yang kedua adalah kalkulasi biaya. Kalkulasi biaya adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi aktiva yang baru setelah dikurangi dengan penyusutan akibat kerusakan fisik dan penurunan nilai ekonomis. Lalu yang ketiga ada kapitalisasi pendapatan. Kapitalisasi pendapatan adalah nilai tunai penerimaan kas masa depan dari pendapatan akan diterima dalam jangka waktu 5-10 tahun.
Lalu komponen-komponen aktiva produktif. Yang pertama ada kredit. Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Surat berharga, surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Penempatan dana, yaitu penanaman dana bank pada bank lainnya berupa giro, call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penempatan lainnya. Penyertaan dana, penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. Transaksi rekening administratif, komitmen dan kontinensi atau off-balance sheet yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan, akseptasi endorsement, dan lain-lain. Penghapusan bukuan kredit macet. Pertimbangan tertentu dapat dihapus bukukan. Yang dimaksud dari penghapus bukuan adalah kredit macet dan bunganya yang dikeluarkan dari neraca bank. Cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Aktiva bank terdiri dari aktiva produktif atau earning asset dan aktiva non-produktif, non-earning asset. Aktiva produktif merupakan aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan. Aktiva non-produktif merupakan aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan. Aktiva produktif berfungsi untuk memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan oleh bank. Namun demikian, penempatan dana dalam aktiva produktif juga memiliki risiko, yaitu risiko dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Risiko atas penempatan dalam bentuk ini dapat menimbulkan kerugian bank. Bank perlu membentuk cadangan kerugian aktiva produktif, yaitu dengan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Pengertian cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN menurut para ahli. Menurut Usman, cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Lalu menurut Rifai, cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutupi kemungkinan
Resiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan maupun dana yang ditetapkan di bank lain. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyisihan penghapusan aktiva produktif. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN adalah sejumlah dana yang harus dibentuk untuk menutupi kemungkinan risiko yang timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali pembiayaan yang disalurkan maupun dana yang ditetapkan bank lain. Bank wajib membuat CKPN sesuai ketentuan yang berlaku pada laporan keuangan publikasi. Bank wajib memperbaiki laporan keuangan publikasi dan mengumumkannya kembali bila CKPN yang sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tata cara pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau CRED, pengenalan PPAP dan CKPN dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31 147 KIP DIR tanggal 12 November tahun 98. Pembentukan atau penyisihan dana itu disebut dengan istilah PPAP atau penyisihan penghapusan aktiva produktif. Dalam PPAP, menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, pembentukan cadangan atau penyisihan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit debitur dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, cadangan umum CKPN. Cadangan umumnya ditetapkan kurang dari 1% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar. Pembentukan cadangan umum ini dikecualikan untuk aktiva produktif dalam bentuk SBI dan SUN. Bagian aktiva lancar yang dijamin dengan agunan tunai. Lalu yang kedua, cadangan khusus KPN. Yang pertama, 5% dari aktiva produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan. Lalu yang kedua, 15% dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan. Lalu yang ketiga, 50% dari aktiva produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan. Yang keempat, 100% dari aktiva produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan. Semakin besar rasio cadangan kerugian penurunan nilai CKPN terhadap aktiva produktif dari suatu bank menunjukkan semakin buruk kualitas aktiva produktif bank tersebut. Pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi kredit debitur yang dilakukan oleh bank. Jika menurut suatu bank terdapat bukti objektif bahwa kredit dari debitur mengalami penurunan atau impairment, maka bank tersebut harus membentuk dana atau cadangan atas kredit tersebut. Karena hasil evaluasi kredit debitur tersebut didasarkan kepada keputusan masing-masing bank. Maka tiap bank memiliki kebijakan tersendiri dalam membentuk cadangan dana untuk kreditnya.
Walaupun begitu, kebijakan bank itu pun tidak boleh melenceng dari beberapa kriteria yang terdapat dalam PAPI, yaitu pedoman akuntansi perbankan Indonesia. Setelah adanya revisi PSAK 50 dan 55. Adapun ketentuan pengukuran cadangan menurut CKPN berdasarkan PAPI, revisi 2008 dibagi menjadi pertama, individual setiap bank dapat memilih perhitungan untuk mengukur nilai CKPN individual dengan menggunakan metode seperti di bawah ini. Yang pertama, discount cash flow, estimasi arus kas masa akan datang yang didiskonto dengan suku bunga. Fair value of collateral, dengan memperhitungkan nilai arus kas atas jaminan atau agunan di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, observable market price yang ditentukan dari harga pasar dari kredit tersebut. Yang kedua, kolektif setiap bank dapat memilih beberapa ketentuan dalam menentukan nilai CKPN pada kelompok kolektif ini sebagai berikut. Pertama, dilihat dari perhitungan arus kas kontraktual kreditur di masa akan datang. Lalu yang kedua, dilihat dari perhitungan tingkat kerugian historis dari kredit debitur setelah dikurangi tingkat pengembalian kreditnya. Dari beberapa metode pengukuran CKPN di atas, maka akan diperoleh besarnya cadangan atau penyisihan dana atas kredit debitur tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya nilai penyisihan atau cadangan dana kredit suatu bank berdasarkan perhitungan CKPN, maka kredit bank tersebut tinggal dikalikan saja dengan persentase dari kolektibilitas kredit tersebut yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BI. Sedangkan untuk menentukan besarnya nilai penyisihan atau cadangan dana dari kredit suatu bank berdasarkan perhitungan CKPN, maka bank harus menentukan terlebih dahulu kredit dari debitur mana saja yang mengalami penurunan nilai. Setelah itu, maka besarnya nilai cadangan dana kredit ditentukan dari selisih antara nilai tunggakan kredit debitur tersebut sebelum dan sesudah terjadinya penurunan nilai. Cara pembentukan CKPN yaitu dengan mengecek satu persatu kredit debitur agar pengontrolan kredit tersebut pun menjadi Cara pembentukan CKPN yaitu dengan mengecek satu persatu kredit debitur agar pengontrolan kredit tersebut pun menjadi lebih terarah. Sehingga apabila terjadi impairment, maka bank akan segera mencari jalan keluar agar kredit debitur tersebut tidak sampai dapat merugikan bank tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya perhitungan pembentukan atau penyisihan dana kredit berdasarkan perhitungan CKPN ini, maka setidaknya bank dapat mengurangi terjadinya risiko kredit yang akan dialaminya, sehingga akan meningkatkan kesehatan perbankan. Penilaian agunan cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan CKPN. Pertama, giro atau tabungan hadiah. Tabungan atau deposito mudah rubah dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan. Kedua, sertifikat hadiah Bank Indonesia dan surat utang pemerintah. Yang ketiga, surat berharga syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicarikan dan aktif diperdagangkan di pasar modal.
lalu tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan CKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 diterapkan. Untuk agunan berupa giro dan atau tabungan wadiah, tabungan deposito mudharabah, dan atau setoran jaminan dalam mata uang, rupiah, dan valuta asing yang disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya sebesar 100%, uang agunan berupa surat berharga syariah setinggi-tingginya sebesar 50%, untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut tinggi-tingginya sebesar 70% dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 6 bulan. Pendekatan dalam menentukan besarnya cadangan kerugian penurunan nilai. Pengakuan kerugian atas penanaman dana dalam aktiva produktif menggunakan metode penyisihan atau cadangan akan membawa konsekuensi pada penentuan besarnya penyisihan atau cadangan tersebut yang akan disajikan dalam laporan laba rugi atau neraca. Untuk itu, ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, pendekatan laba rugi. Dalam pendekatan laba rugi, yang ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya cadangan kerugian. Penurunan nilai yang disajikan dalam laba atau rugi, sedangkan besarnya cadangan kerugian ditentukan kemudian. Penentuan besarnya cadangan kerugian dapat dilakukan secara intuisi atau persentase tertentu dari baki debit aktiva produktif. Lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan neraca. Dalam pendekatan neraca, yang ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya cadangan kerugian aktiva produktif yang akan disajikan dalam laba rugi atau laba ditentukan kemudian. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.